Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto, Horas Madihita Saluhuna. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah, dengan tema Jangan Menghujat Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan menuju sinar terang Kristus. Kita dikhususkan Allah untuk menyatakan kemuliaan dan kekudusan Tuhan di dunia ini. Allah kita adalah kudus, oleh sebab itu marilah kita memelihara hidup ini dan menjalaninya seturut dengan kekudusan Tuhan. Meskipun kita masih tinggal dan berada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Dan jangan sekali-sekali menghujat Roh Kudus. Mari kita meneguhkan hati dan mempersiapkan diri untuk mengagungkan namanya yang kudus. Kita menghadap tahta kudus Allah, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, marilah kita menaikkan pujian penyembahan, kemuliaan kepada Tuhan. Kita bernyanyi, muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Ya Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Firman Tuhan yang menjadi nas epistel bagi kita pada hari Minggu pertama setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Sai patau diriku oleh Tuhan, papatar hina ulini Tuhan, suruh maton dini saur turohaki tatari parhon basang tudong naki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas dihita saluhutna. Tikting dihita di Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Ima sada warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Richard Haryono Sianturi ST. Alamat Perum Harapan Baru 1, Jalan D56, Blok A4, Bekasi Barat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Mian Sianturi, Ibu Tinur Boru Sitanggang, dengan tunangannya Red Taria Boru Hutasoid. Alamat Cawang 3, Jalan Usman Harun, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Sukatani, Resort Paulus Depok. Putri Bapak Jatuh Hutasoid,
Ibu Dorlan Boru Panggabean, pemberkatan nikah Senin tanggal 7 Juni tahun 2021 pukul 9 WIB di HKBP Sorsor Dolok Resort Harian Boho. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. 2. Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Reinhard Nenggolan, Frida Apriana Boru Tambunan. Alamat Jalan Mardani Raya nomor 72A, Jakarta Pusat. 3. Pencalonan situa. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 6 Juni tahun 2021, Majelis HKBP Jalan Lejen Suprapto menerima pencalonan situa, yaitu 1. Robert Johnson Panjaitan SSI MM dari WIK 1. Istri Kartika Boru Sitorus SKM. Alamat Jalan Johar Baru 5, Gang Kopra nomor 14, Johar Baru, Jakarta Pusat. 2. Trimedia Panjaitan SHMH dari WIK 3. Istri Jovita Eva Sasanti Siwi Boru Marpaung SS. Alamat Jalan Cianjur nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat. 3. Tony Falcon Siburian SE dari WIK 5. Istri Roide Mercy Boru Siahan AMD. Alamat Jalan Tembaga Raya nomor 16A, Harapan Mulia, Jakarta Pusat. 4. Rudolfen Rasman Simarmata dari WIK 6. Istri Rizda Flora Juanita Boru Manik. Alamat Jalan ES nomor 24, Cempaka Baru, Jakarta Pusat. 5. Insinyur Nixon Pardamaian Siagian dari WIK 13. Istri Norvida Boru Nenggolan. Alamat Jalan Kelurahan 3 nomor 3 Duren Sawit, Jakarta Timur. Sesuai aturan dan peraturan HKBP, yang bersangkutan akan menjalani bimbingan dari para pendeta sebelum ditakbiskan menjadi situa. Demikian diinformasikan. 4. Pertanyaan WIK. 1. Hari Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021 pukul 18 WIB di gereja Pertanyaan WIK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 2. Hari Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021 pukul 18 WIB di gereja Pertanyaan WIK 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap WIK yang ada dapat mengikuti pertanyaan WIK tersebut. 5. Pelaksanaan persembahan perpuluhan dalam ibadah minggu. Sesuai dengan pelaksanaan program Huria, perihal pelaksanaan persembahan perpuluhan dalam ibadah minggu, dengan ini diinformasikan bahwa 1. Mulai hari Minggu ini tanggal 6 Juni tahun 2021, gereja kita menyiapkan amplop persembahan perpuluhan dalam kotak amplop yang terdapat pada bangku jemaat. 2. Kepada jemaat yang akan memberikan perpuluhan, sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan, dapat menyerahkan perpuluhannya melalui amplop perpuluhan yang disediakan oleh gereja kita dan diantar ke depan bersama dengan persembahan 1A, 1B, dan 2 ke dalam kantong persembahan. Demikianlah dikting untuk kita pada Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Shalom.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Amang, Inang, anak-anak kami sekolah minggu, remaja, anak poso bulung. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya dan salam sejahtera. Horas madihita saluhutna. Di minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 35. Dikatakan begini saudaraku. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumunan pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan diri sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekali lagi saudara-saudaraku di ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, suka atau tidak, Injil Kerajaan Allah akan
terus diberitakan. Baik atau tidak baik keadaannya, kabar baik, kabar sukacita akan terus disampaikan. Misi inilah saudara-saudaraku yang dilakukan Yesus di tengah-tengah kehidupan dengan cara mengajar, berkhotbah, dan membuat banyak mukjizat. Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada orang banyak, menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Orang kusta ditahirkan. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang buta dapat melihat. Dan orang bisu dapat berbicara, saudara-saudaraku. Sungguh inilah yang dilakukan Yesus supaya dunia mengetahui bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tetap bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan shalom kerajaan Allah, dan mendatangkan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun saudara-saudaraku, dunia ini tidak menerimanya, bahkan menolak, bahkan menuduh, bahkan membuat fitnah kepadanya. Peristiwa seperti ini, saudara-saudaraku, kita lihat dalam nas khotbah kita hari ini. Di saat Yesus berada di dalam satu rumah, orang banyak mengikutinya, ingin melihat, ingin mendengarkannya. Namun keluarga hendak mengambilnya dan menuduh Yesus dengan tuduhan orang tidak waras. Orang tidak waras. Bukan hanya keluarganya, saudara-saudaraku, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem juga menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan baseball, kerasukan setan, dan membuat fitnah terhadap Yesus dengan berkata bahwa dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kata ia, saudaraku, yang dimaksud adalah Yesus. Yesus dituduh bahwa penghulu setan ia mengusir setan. Tuduhan ini sungguh sangat menyakitkan dan fitnah ini sangat kejam, saudaraku. Berasal dari orang-orang dekat, berasal dari ahli-ahli Taurat yang haus akan popularitas dan yang takut kehilangan popularitas itu sendiri. Ini adalah gambaran dunia yang tidak bisa menerima keunggulan atau kelebihan orang lain. Pikirannya picik dan licik melihat orang yang memiliki kelebihan dari dirinya sendiri. Segala cara dihalalkan untuk menjatuhkannya, untuk menyingkirkannya, saudaraku. Inilah juga salah satu ciri orang munafik yang hanya melihat dirinya sebagai pelaku kebenaran dan orang lain penuh kesalahan. Melihat dirinya sebagai pelaku hidup bersih dan orang lain penuh kekotoran, saudara-saudara. Yesus tidak berhenti atas tuduhan dan atas fitnah ini. Justru Yesus memakai kesempatan ini untuk memanggil ahli-ahli Taurat dan memberitakan tentang kebenaran absolut, yaitu berita kerajaan surga, dan berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Pernyataan Yesus ini, saudara-saudaraku, menegaskan kepada mereka bahwa iblis tidak mungkin mengusir dirinya sendiri. Namun yang bisa melakukan itu adalah kuasa kebenaran, kuasa terang. Itulah yang dapat mengusir iblis, saudaraku. Atau dalam pengertian yang lain, dalam bahasa yang lain, bahwa tidak mungkin kegelapan bisa mengusir kegelapan itu sendiri. Yang bisa mengusir kegelapan itu hanyalah terang, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudaraku, bila Yesus dapat mengusir setan, mengusir iblis, itu adalah karena di dalam dirinya ada kuasa kebenaran, ada kuasa terang, ada kuasa ilahi, ada kuasa yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih dahsyat dari kuasa iblis itu sendiri. Pernyataan Yesus ini mematahkan tuduhan
dan membungkamkan fitnahan ahli Taurat itu, saudaraku. Apa artinya ini bagi kita, saudara-saudara? Baik atau tidak baik keadaannya, beritakanlah Injil. Terkadang di dalam kehidupan kita pernah dituduhkan sesuatu yang jahat, bahkan difitnahkan berbuat yang tidak benar. Namun melalui kisah Yesus ini, saya mengatakan kepada saudara-saudara, tetaplah lakukan apa yang benar dan hidup terus di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, saudara-saudara, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius pasal 5 ayat 11, saudara-saudaraku. Dan juga dikatakan apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Roma 14 ayat 16, saudara-saudaraku. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat menerima pengampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa menghujat Roh Kudus disebut sebagai dosa yang tidak terampuni. Apa maksud pernyataan ini, saudara-saudara? Ini mengingatkan kepada penolakan yang secara terus-menerus dan sengaja akan panggilan Roh untuk menerima keselamatan dalam Kristus itu, saudara-saudaraku. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga mengetahui semua nubuat mengenai kedatangan Mesias. Namun mereka tetap menolak pernyataan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada Dia adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus, dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menolak kesaksian Roh Kudus dalam Yesus Kristus yang adalah anak Allah, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Almanak HKBP, Almanak gereja kita, membuat judul nas khotbah ini dengan rumusan jangan menghujat Roh Kudus, jangan menghujat Roh Kudus. Barangkali perkataan ini memerlukan penjelasan lebih untuk bisa kita pahami. Istilah menghujat dapat diartikan sebagai penghinaan secara sengaja, penolakan secara sengaja, dan dengan sadar, secara terus-menerus menolak, tidak mempercayai terhadap karya keselamatan Allah di dalam Roh Kudus. Bahkan saudara-saudaraku, memutarbalikkan kebenaran Tuhan demi kepuasan diri sendiri. Memutarbalikkan kebenaran Tuhan demi pencapaian popularitas sendiri. Ini adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena dia sudah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak percaya kepada Allah yang datang untuk menyelamatkan kehidupan. Saudara-saudaraku, apa pesan firman ini kepada kita? Paling tidak ada 3, saudara-saudaraku. Yang pertama, baik atau tidak baik keadaannya, mari tetap beritakanlah Injil Tuhan. Beritakanlah Injil Tuhan. Hingga sekarang ini keadaan kita belum baik akibat pandemik. Kesusahan dan kesulitan kita alami, saudara-saudara. Rasa khawatir dan was-was penularan COVID masih tetap kita jaga. Di satu sisi kita mengeluhkan keadaan ini, namun di sisi lain
dengan COVID ini kita disadarkan bahwa kita lemah, tak berdaya. Segala simbol-simbol kebesaran yang kita miliki pun juga tidak bisa kita andalkan dan harapkan, saudara-saudaraku. Untuk itu, saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti ini adalah juga kesempatan bagi kita untuk memberitakan kebenaran Allah, memberitakan Injil Tuhan, bahwa hanya Dialah satu-satunya harapan kita, andalan kita, dan keselamatan kita, saudara-saudaraku. Yang kedua, tetaplah berdiri dengan teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dituduhkan sesuatu yang jahat bagi kita, itu tidak enak. Ditolak dan difitnah, itu sangat menyakitkan sekali. Dalam hidup, hal seperti ini terkadang kita alami, saudara-saudaraku. Mungkin datang dari orang dekat dengan kita, datang dari orang lain. Namun sebagaimana Yesus yang mengalami tuduhan, fitnahan, dan penolakan, justru situasi itu dijadikan sebagai kesempatan menyampaikan kebenaran Allah, kerajaan Allah. Ini harus kita teladani. Untuk itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, apapun keadaan kita saat ini, simbol-simbol kekuatan apapun yang kita miliki saat ini, jangan pernah jadikan itu sebagai ilah dalam hidupmu. Harapan, andalan, dan keselamatan kita hanya di dalam Allah melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Percayalah kepadanya dan imanilah itu, saudara-saudaraku. Karena apa, saudara-saudaraku? Firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Menjadikan diri menjadi saudara Allah. Dan saudara Allah itu, saudara Yesus di tengah-tengah kehidupan, mereka ialah yang melakukan kehendak Allah. Ketika saya melakukan kehendak Allah, Amang Inang melakukan kehendak Allah, semua kita melakukan kehendak Allah, kitalah saudara-saudara, anak-anak Allah yang memperoleh keselamatan itu, saudara-saudaraku. Mari dalam kehidupan ini, kiranya jadikan dirimu menjadi saudara Allah dengan melakukan apa kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman kehidupan yang telah kami dengarkan. Sungguh Tuhan adalah juru selamat kami. Sungguh Tuhan adalah penolong kami. Engkau menyampaikan berita kerajaan sorga. Shalom, kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Engkau memberitakan firman Injil Tuhan. Engkau membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Itu semua adalah kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa demi kehidupan kami di dunia ini dan setelah dunia ini, yaitu kehidupan kekekalan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Karena dengan melakukan kehendak-Mu, disitulah kami menjadi saudaramu sendiri, anak-anak-Mu sendiri, yang sudah menerima penebusan akan karya keselamatan itu sendiri. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung. Kiranya damai sejahtera menguasai kehidupan mereka. Dan kami selalu percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami sekarang menghadapi masa-masa sulit akibat masa pandemik ini, tapi bukan itu yang menghentikan kami untuk memberitakan Injil. Justru itu menjadi sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersaksi bahwa ada kuasa yang jauh lebih kuat, lebih dahsyat dari apa yang kami hadapi sekarang itu, yaitu Tuhan dalam kehidupan. Di dalamnya kami akan selamat, kami akan sehat, kami akan memperoleh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin.
Saudara-saudaraku, sebelum kita menyampaikan persembahan dan persembahan persepuluhan kita, saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Maliaki pasal 3 ayat 10. Dikatakan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari amang inang, serahkanlah persembahanmu sebagai buah iman kita. Kita bernyanyi, ku memuji anugerahmu. Sucikanlah hatiku, rumah kediamanmu. Tinggallah dalam hatiku, rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Saboy gohang buang, semabor mapasu-pasu, namarhite siyanang, inanang murohanami, onimi mabokiki, pakedohot molunami, gabe Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Amang Inang, anak-anak kami sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Jemaat HKBP Jalan Legend Suprapto. Kami semua, para sintuah, para pendeta, mengucapkan selamat hari Minggu untuk saudara-saudaraku sekalian. Tuhan memberkatimu semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama.